liburan di tahun ini memang terasa berbeda dengan liburan tahun-tahun sebelumnya. Karena berada di tengah pandemi, di mana semua ketika itu melakukan segala aktivitas di rumah saja, termasuk liburan tahun baru, liburan lebaran, dan liburan akhir semester. Namaku Derry. Aku kuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Bandung. Aku berasal dari daerah Garut, namun aku tinggal di Bandung, ngekos untuk menjalankan kuliah. Dan kosanku pun tak jauh dari kampus. Bisa ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik motor. Dan malam ini, di malam Jumat, di mana banyak orang yang mendengarkan cerita pengalaman-pengalaman seram di Nightmare Side Urban Radio, aku memberanikan diri untuk berbagi pengalaman seram yang aku alami. Sebuah pengalaman yang tentunya membuatku sulit untuk melupakannya sampai saat ini. Kejadian yang aku alami ini terjadi ketika liburan akhir semester tiba. Di momen itu, aku putuskan untuk pulang ke rumahku yang berada di daerah Garut. Karena cukup membingungkan jika aku harus menghabiskan waktu di kosan. Terlebih lagi di kosanku hanya sendirian. Semua penghuni kosan sudah pulang kampung sebelum adanya peraturan baru PSBB di Bandung. Dan aku menjadi orang terakhir yang harus pulang kampung di tengah peraturan PSBB itu. Ketika itu aku pulang ke Garut pada malam hari. Sekitar jam 11 malam, setelah selesai membawa barang-barang bawaanku, aku mengunci pintu kosan, lalu memanaskan motor. Ya, rencananya aku akan pulang ke Garut dengan menggunakan motorku. Ketika aku panaskan motor, aku sempat bertemu dengan ibu kos yang bertanya padaku mau kemana malam-malam seperti itu. Aku jawab, aku akan pulang ke rumah orang tuaku yang ada di Garut. Agar tidak kena macet, jadinya aku memilih berangkat malam hari. Ibu kos pun berpesan hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, aku langsung menancap gas motorku. Di tengah perjalanan, awalnya aku bingung jalur mana yang ingin aku lalui. Ketika berkendara malam hari, yang kutakutkan hanyalah bertemu orang jahat, seperti begal atau pencuri. Makanya aku melajukan motorku cukup cepat. Ku tambah konsentrasiku dan fokus melihat ke arah jalan. Setelah cukup jauh melewati semua jalanan Bandung, kini aku masuk ke jalan daerah Ciparai. Ketika tersadar, ternyata hanya motorku saja yang melintas di jalan itu. Kulihat tidak ada kendaraan yang lain,
sehingga aku pun langsung menancap gas motorku. Karena suasana jalanan sudah semakin sepi. Rumah-rumah warga sudah tidak terlihat lagi di kiri dan kanan jalan. Aku lajukan terus kecepatan motorku hingga memecah keheningan malam. Singkat cerita, sampailah aku di terminal Ciparai dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena di sana ada warung kecil di pinggir jalan yang masih buka. Sambil merebahkan kakiku, aku memesan cemilan dan air minum. Penjaga warung itu bertanya padaku, "Mau kemana malam-malam seperti ini?" Aku pun menjawab mau pulang ke rumah orang tua daerah Garut. Dia sempat menawarkanku untuk istirahat sejenak, menunggu sampai pagi. Namun karena tanggung sudah setengah perjalanan, aku juga tidak ingin berlama-lama di sana. Aku pun tidak mengambil tawaran ibu itu. Setelah merasa cukup beristirahat, kunyalakan motor dan segera lanjutkan perjalananku. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aku pun lanjut lagi ke jalan raya yang cukup besar. Namun masih tetap sepi. Sampai ketika aku melewati sebuah perumahan yang berdekatan dengan jalan raya, dari kejauhan kulihat ada seorang perempuan. Dari jauh saja kulihat wajahnya cantik. Dari perawakannya, mungkin dia seusiaku. Dan kulihat perempuan itu sedang berdiri di tepi jalan, seperti menunggu sesuatu. Sampai ketika motorku akan melewatinya, dia melambai ke arahku dan coba menghentikan motorku. Ia seperti menyetop motorku lah. Perlahan aku mulai mengurangi kecepatan dan mendekati perempuan itu. Dari dekat, kini terlihat wajahnya cukup jelas. Rambutnya sebahu, matanya sayu, kulitnya putih. Dia tersenyum padaku, dan saat itu aku sangat terpesona dengan wajah cantik orang yang menyetopku di pinggir jalan itu. Baru saja aku akan bertanya kenapa. Dia bertanya duluan padaku. Dia bilang, "Boleh ikut ke depan gak?" Tanya perempuan itu dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tidak tahu maksudnya ke depan mana. Namun yang jelas, jalan itu sudah dekat dengan rumah orang tuaku.
Aku coba menjawab. Perempuan itu dengan berkata, "Aduh, maaf banget Mbak. Rumah saya udah dekat dari sini. Terus saya juga gak bawa helm Mbak." Perempuan itu langsung memalingkan wajahnya dan pergi berjalan meninggalkanku. Ini udah deket rumah sih, tapi kasihan juga ya. Bingung dah. Perempuan itu sepertinya kecewa dengan jawabanku. Tapi ya sudahlah, toh aku pun tidak kenal dengan dia. Aku lanjutkan perjalananku menuju ke rumahku yang sudah dekat itu. Aku melewati perempuan itu. Aku coba berikan klakson sambil berpamitan. Ketika aku melewatinya sambil menganggukkan kepala, perempuan itu sama sekali tidak merespon, hanya melihat lurus ke depan. Aku pun melewatinya, dan ku tengok lagi ke belakang. Tidak sampai 10 detik, ketika ku tengok lagi ke belakang, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Kemana? Hilang atau? Aku sampai memberhentikan motorku. Ku berhentikan motorku, ku buka helm full face-ku. Bahkan aku turun dari motor untuk lihat ke belakang. Dan ketika aku tengok lagi ke arah jalan belakang, ada yang berdiri di sana. Namun sosok perempuan yang lain, yang kini berdiri tak jauh dari belakang motorku. Masih sosok seorang perempuan, namun yang ini rambutnya panjang berwarna hitam, terurai sampai menyentuh jalan, memakai baju putih kusam panjang, dan berdiri di pinggir jalan sambil melihat ke arahku. Wajahnya pucat dan matanya membelalak melotot. Namun itu sangat mirip seperti perempuan yang berpapasan denganku tadi. Perlahan dari kulit wajahnya seakan mengelupas hingga yang kulihat adalah daging dari wajahnya. Tangannya memainkan rambut, seakan menyisir-nyisir rambutnya dengan jari-jarinya itu. Tersenyum pada aku dan dia pun tertawa dan terdengar tertawa cekikikannya yang menggema di sekitar jalan raya itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menancap gas. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang pasti aku harus segera pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya aku pun sampai di rumah. Ibu langsung membukakan pintu rumah dan menyambutku
Namun wajahnya terlihat khawatir melihat mukaku pucat dan ketakutan. Setelah ku ceritakan apa yang kualami, ibuku pun membenarkan kalau di daerah yang tadi kulewati itu, beberapa hari ke belakang baru saja terjadi kecelakaan di sana yang menewaskan seorang korban, dan itu perempuan. Dan mungkin saja yang kutemui adalah sosok arwah penasaran, korban kecelakaan itu. Namaku Anggi. Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bandung. Tahun ini adalah tahun pertamaku kuliah. Sebenarnya aku bukan asli dari Bandung. Di sana aku hanya kuliah saja. Aku asli dari Tangerang. Kampusku menyediakan asrama untuk orang-orang rantau sepertiku. Awalnya aku berpikir tidak mau tinggal di asrama. Aku ingin ngekos. Tapi orang tuaku bilang aku sebaiknya tinggal di asrama saja, karena lebih jelas dan pasti akan banyak teman. Aku pun akhirnya mengikuti saran orang tuaku. Waktu pun berlalu. Tidak terasa, sudah hampir 1 minggu aku di kampus ini. Perkuliahanku yang padat di awal minggu ini membuatku lelah. Siang itu, ketika selesai kelas pun, rasanya aku ingin cepat sampai ke kamarku dan merebahkan badanku. Namun, sialnya, karena aku mendapatkan kamar yang ada di lantai 5 asrama ini, aku harus melewati tangga. Sesampainya di kamar, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur. Dan tak lama, aku pun tertidur pulas. Entah untuk berapa lama. Sampai aku terbangun karena suara petir yang sangat keras sampai menggetarkan jendela kamarku. Ketika aku lihat jam, ternyata sudah hampir menunjukkan waktu maghrib. Hah? Udah mau maghrib aja nih. Bablas gua. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan terbangun. Aku pergi ke kamar mandi dan mencuci mukaku.
Kulihat dari jendela, hujan sangat deras. Sesekali suara petir pun terdengar. Aku pun kembali duduk di atas tempat tidurku dan memainkan HP-ku. Lalu, samar-samar terdengar ada seseorang yang berjalan di lorong depan kamarku. Dan suara itu pun berhenti di depan kamarku. Aku menunggu. Apa akan ada yang mengetuk pintu? Dan tidak ada apa-apa. Aku pun tidak memerdulikannya. Waktu pun berlalu. Tugasku yang menumpuk memaksaku untuk begadang lagi hari itu. Aku ingin sekali mencari udara segar di luar. Namun hujan membuatku tidak bisa kemana-mana. Malah membuatku menjadi mengantuk. Aku nyalakan musik untuk menemaniku mengerjakan tugas malam itu. Dan agar tidak mengantuk juga. Sampai suasana pun menjadi hening. Kulihat jam menunjukkan hampir jam 12 malam. Lalu terdengar lagi suara orang berjalan di lorong depan kamarku dan kembali berhenti di depan kamarku. Siapa sih? Karena penasaran, aku beranjak menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun di lorong itu. Saat aku menutup pintu dan berbalik, astaga! Ada sebuah jejak kaki basah di lantai kamarku. Aku sedikit terdiam. Karena seingatku, aku belum ke kamar mandi. Dan kakiku pun dari tadi tidak basah. Perasaanku mulai tak tenang. Aku ikuti jejak kaki itu. Dan jejak kaki itu menuju ke arah kamar mandi yang tertutup. Hah? Tidak mungkin rasanya ada orang yang masuk ke dalam kamarku. Aku berjalan mendekati kamar mandi itu secara perlahan. Dan suara flash air menyala dari dalam. Aku pun semakin heran dan beranikan diri membuka kamar mandi itu. Sampai tidak ada siapa-siapa. Aku coba berpikir positif. Mungkin toilet di kamarku sedang error. Dan fokusku teralihkan ketika tiba-tiba musik yang tadi kuputar menyala kembali. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Bergegas aku langsung berlari keluar dari kamarku ini.
tutup rapat pintu kamarku dan menguncinya. Hujan sudah cukup reda saat itu. Bulu kuduku mulai merinding, entah karena cuaca dingin atau memang suasana seram di sekitarku ini. Jantungku berdegup kencang. Dan tiba-tiba baru saja aku akan melangkahkan kakiku untuk turun ke bawah. Dari arah lorong kamarku ini terdengar seperti ada suara orang yang melangkah. Suara itu terdengar dari lorong ini, sama seperti suara yang kudengar sebelumnya. Namun, ketika kulihat, di lorong ini hanya aku seorang. Tidak ada siapa-siapa lagi selain aku. Suasana mulai tidak kondusif. Aku pun langsung bergegas berjalan menjauh dari depan pintu kamarku. Dan suara itu masih terdengar jelas. Jantungku berdegup kencang. Jelas sekali suara itu terdengar. Dan tiba-tiba seperti ada yang memanggilku dari arah belakangku. Aku pun berusaha tidak memperdulikannya dan terus berjalan menuju tangga. Sampai ada yang menepuk punggungku. Aku pun seketika terdiam. Dan ketika aku berbalik, astaga, ya Tuhan, berdiri di hadapanku seorang wanita dengan rambutnya yang panjang. Kulihat rambut dan sekujur tubuhnya basah. Dengan memakai baju putih kusam, badannya sangat kurus, wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Aku pun berteriak sangat kencang sekali. Kakiku lemas seketika. Dan aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku pun dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai lorong. Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan menuju kamar oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena masih syok. Keesokan harinya, setelah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan kepada temanku yang memang dikenal sebagai anak indigo. Dan setelah aku ceritakan, temanku pun itu berkata padaku bahwa sosok yang aku lihat bukanlah sosok dari asrama tempat aku tinggal, melainkan berasal dari luar. Salah satu alasan kenapa sosok itu berada di lorong asramaku itu karena sosok itu hanya ingin berteduh saja. Konon katanya, jika cuaca sedang dalam kondisi hujan, sosok-sosok seperti itu biasanya mencari tempat untuk berteduh. Dan malam itu, mungkin sosok kuntilanak yang bertemu denganku itu memang sedang berteduh di area lorong kamarku ini.
Aku percaya dimanapun kita berada dan tinggal, pasti kita hidup berdampingan dengan alam lain. Dan ya, menurutku, meskipun semua orang tidak melihat mereka, setidaknya kita bisa menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Dan malam hari ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku tinggal ngekos di Jakarta. Kejadiannya ini terjadi lebih kurang 1 bulan yang lalu, sebelum aku memutuskan pindah ke kosan yang baru. Dan sebenarnya ini karena ulahku sendiri yang kurang sopan santun saat aku baru menempati kosan baruku itu. Namaku Randi. Aku tinggal di daerah Jakarta Timur dan aku bekerja di salah satu bengkel pembuatan besi. Entah kenapa, aku selalu merasakan keberadaan makhluk halus. Entah dari suara ataupun dari hati yang selalu bicara bahwa ada sosok yang menyampaikan pesan atau sesuatu padaku. Aku cuma hanya sebatas merasakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut, namun tidak pernah melihatnya secara langsung. Tidak pernah melihat wujudnya di depan mata kepalaku sendiri. Sampailah pada hari itu, sebelumnya aku ngekos di seberang jalan di gang tempatku bekerja. Singkat cerita, temanku menanyakan aku tinggal di mana, dan dia menawarkan untuk pindah ke kosan dekatnya karena katanya lebih murah. Dan aku pun mempertimbangkannya sampai akhirnya aku memilih pindah. Dan memang kosan itu yang temanku tawarkan lebih dekat dengan tempatku bekerja dan lebih murah juga. Namun sebelum setuju, aku janjian dulu untuk melihat kosan tersebut. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Setelah pulang bekerja, aku langsung cek dan memilih kamar kosan yang ketika itu ada 3 kamar kosong yang belum terisi. Dan aku memilih 1 kamar kosong yang berada di ujung. Entah kenapa feelingku sepertinya kamar itu yang akan jadi tempat tinggalku. Ibu kos pun membukakan pintu kosan, lalu aku masuk untuk mengecek kamar. Ketika aku masuk dan mengecek kamar, entah kenapa hawa di kamar itu berbeda. Dan ketika itu terlintas di benakku, wah, kayaknya di kamar ini ditempati sama sosok perempuan. Entah kenapa di pikiranku muncul seperti itu. Tapi ya sudahlah, toh di semua tempat ada penghuninya. Selagi dia tidak mengganggu, tidak jadi masalah. Akhirnya aku pun setuju untuk menempati kamar yang ada di ujung. Malamnya aku langsung membersihkan kamar itu dan langsung tinggal di sana.
pun berlalu. Hari pertama, hari kedua, aku tinggal di kosan itu. Semuanya berjalan baik. Tidak ada yang aneh-aneh. Hingga sampailah pada hari itu. Hari Rabu di malam Kamis. Ketika itu pekerjaanku cukup padat dan membuatku kelelahan. Rasanya aku ingin langsung tidur. Hingga akhirnya begitu sampai ke rumah dan begitu sampai di kamar kosanku, aku langsung terlelap tidur. Ketika itu sudah hampir tengah malam. Aku terlelap entah untuk berapa lama. Sampai ketika jam 2 pagi, aku terbangun. Ketika mendengar ada suara anak ayam. Suaranya terdengar sangat dekat. Sepertinya berada di depan pintu kosan. Aku berpikir sejenak. Ini mungkin bukan benar-benar anak ayam. Lagi pula di kosanku tidak ada ayam atau bahkan anak ayam. Sebuah tanda-tanda yang aku tahu ini adalah gangguan dari makhluk halus. Aku coba tidak memperdulikannya dan lanjut tidur. Hingga tak berapa lama, belum sempat aku terlelap lagi, kali ini aku dengar suara yang berbeda. Suara perempuan menangis. Menangis terseduh-seduh. Dan dari suaranya itu berasal dari depan pintu kamar kosanku. Dan itu tidak hanya menangis. Dari luar terdengar juga bunyi ketukan pintu. Astaga. Suara ketukan pintu yang lemah lembut diiringi dengan suara tangisan seorang perempuan. Tentu saja ini membuatku panik. Jujur ketika itu aku ketakutan. Jantungku berdegup sangat kencang. Badanku mulai dingin. Sampai akhirnya aku pun menyalakan ayat suci Al-Quran dari ponselku. Aku besarkan suaranya hingga fokusku tidak lagi mendengar suara tangisan dan ketukan pintu itu. Dan sebisa mungkin aku paksakan diriku untuk tidur. Keesokan harinya, di hari
Kamis malam Jumatnya, aku baru sadar bahwa malam Jumat ini adalah malam Jumat Kliwon. Dan entah kenapa suasana kosan malam itu hening, sepi. Aku membuka grup chat dan aku meminta teman-temanku untuk nongkrong di kosanku agar tidak terlalu sunyi, karena aku takut kejadian semalam terulang lagi. Setelah itu beberapa menit kemudian, teman-temanku datang ke kosanku malam itu. Berjumlah 5 orang, dan kita pun mengobrol, tertawa, bercanda. Sehingga membuat suasana kosan yang awalnya hening kini jadi ramai. Namanya juga anak muda. Kadang ketika mengobrol, bahasan dan kata-katanya tidak terkontrol. Ya, kalau orang tua sih bilangnya sompral. Tapi ya sudahlah. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Sayangnya teman-temanku tidak bisa menginap. Mereka pun berpamitan pulang padaku. Setelah mereka pulang, aku barulah merasakan perutku lapar. Ketika itu di kosanku tidak ada makanan apa-apa. Aku harus jalan keluar untuk mencari makan yang masih buka. Akhirnya aku pun berjalan kaki keluar gang. Dan ketika itu aku merasa hawanya sudah tidak enak sepanjang jalan yang kulalui. Dan aku merasa seperti ada yang membututiku dari belakang. Tapi pikiranku harus tetap positif. Hingga sampailah aku di tempat tukang mie ayam yang masih buka ketika itu. Aku pun membelinya, langsung makan di sana. Dan setelah itu barulah bergegas pulang ke kosanku. Ketika itu jam sudah menunjukkan jam 1 pagi. Aku buru-buru jalan, agak sedikit berlari menuju kosanku, melewati gang yang sepi dan cukup gelap itu. Rasa seperti ada yang membuntutiku dari belakang pun masih terasa. Sesekali ku tengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Tak lama aku sampai di kosan. Buru-buru aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan langsung merebahkan badanku di tempat tidur. Malam itu, untungnya, aku sangat mengantuk. Jadi tidak perlu waktu lama, begitu sampai di tempat tidur, aku langsung terlelap. Harapanku, aku bisa bangun pagi dengan kondisi badan yang segar bugar. Namun ternyata tidak. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba, astaga, ada yang menggedor-gedor pintu kamarku. Menggedor dari luar
Dan terdengar juga suara seperti nafas seseorang yang sangat kencang. Refleks, aku bangkit dari tempat tidurku dan melihat ke arah pintu. Pintu yang digedor pun terlihat bergetar. Dan suara nafas yang berat dari orang yang bergedor di depan pintu itu terasa. Tapi siapa yang lewat tengah malam seperti ini menggedor kamarku? Suasana berubah menjadi mencekam. Sampai suara gedoran di pintu itu pun hilang. Dan kini pindah di atap kosanku yang tiba-tiba berisik sekali. Seperti ada yang entah itu berjalan-jalan atau merayap di atas langit-langit kamar kosanku itu. Aku mencoba tenang. Aku terus beristighfar, menutup badanku dengan selimut. Aku berharap ini hanya mimpi dan ketika aku terbangun, semua kembali normal. Suara itu masih terus terdengar olehku. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Perlahan aku pun membuka selimutku untuk melihat keadaan kamar kosanku. Dan begitu ku buka selimutku, aku melihat sesosok perempuan sedang duduk di atas lemari kamarku, menghadap samping dan membuat bulu kuduku berdiri. Sosok perempuan itu berambut panjang, agak keriting dan berantakan. Dia memutar-mutar kepalanya, dan ketika putarannya menghadap ke arahku, matanya menatap tajam. Dan seketika kulihat wajahnya yang hancur, mulutnya menyeringai dengan taring dan penuh darah. Dia membuka mulutnya dengan senyuman yang lebar dan mengeluarkan suara seperti anak ayam, sambil menunjukku dengan jarinya yang mempunyai kuku panjang. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku sambil berkata, Ganggu, sambil tersenyum kecil menyeramkan. Setelah dia berkata ganggu, tiba-tiba saja dia langsung loncat ke arahku. Dan kini sosoknya berada tepat di atas badanku. Aku hanya bisa pasrah. Aku tutup mataku dan terus berdoa dalam hati, membacakan ayat-ayat suci agar sosok itu pun pergi. Dan ketika ku buka mataku lagi, sosok itu masih berada di atasku. Semakin dekat, sampai aku bisa mencium bau busuk yang menyeruak dari badan sosok perempuan itu.
Dan entah kenapa tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan aku pun tak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya aku pun terbangun. Dan pagi hari itu ketika aku terbangun, aku cukup kaget. Karena aku terbangun tidak di tempat tidurku, namun di depan pintu kamar kosanku. Ketika terbangun, badanku merasa tidak enak. Entah kenapa aku demam. Badanku terasa tidak karuan. Aku coba menyegarkan badanku dengan mandi pagi itu. Dan ketika mandi, aku merasakan ada pedih di sekitaran tengkuk leherku. Dan ketika kulihat ada luka bekas cakaran kuku yang cukup panjang. Dan itu pasti bukan kukuku. Dan aku pun menemukan 3 helai rambut yang sangat panjang di dalam kamarku itu. Berarti yang kualami semalam itu benar-benar terjadi padaku. Entah mungkin aku ditekik oleh sosok itu hingga membuat aku tak sadarkan diri, atau aku tidak tahu. Singkat cerita, akhir bulan tiba, aku pun pindah dari kosan itu ke kosan baru. Setelah mencari, aku mendapat kosan baru dan bergegas mengambil barang-barang di kosanku yang kemarin itu. Dan kagetnya, ketika aku akan pindahan, kulihat di kamar, barang-barangku sudah berantakan, jatuh berceceran di mana-mana. Padahal sebelumnya rapi dan tertata sebelum aku tinggalkan. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini ulah sosok yang ada di kamar ini. Aku pun berpamitan pada sosok yang ada di sana. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia marah sehingga menggangguku. Sebuah pelajaran penting untukku untuk selalu menjaga tata krama dimanapun aku berada. Hingga akhirnya aku pun pindah dari kosan itu.